Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, sebentar semangat, siap Belajar. Alhamdulillah siap dan siap untuk belajar. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, Bapak mohon supaya tempat duduknya dirapikan ya, karena kita siap-siap. Seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan aktivitas, tentunya kita mulai dengan berdoa. Dalam hal ini Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepadanya dipersilakan. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami fahman. Pemadrak, tegabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum Bapak lanjut pelajaran, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua. Alhamdulillah ada semua. Akhirnya hari ini, pagi ini kita dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan pelajaran selanjutnya, untuk menumbuhkan dan menambahkan rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa, marilah pagi ini sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan, yakni lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini Bapak mohon kepada anak kami seksi kesenian untuk memimpin Anda semua. Silakan duduk kembali dan terima kasih kepada yang memimpin lagu. Silakan duduk kembali. Seperti minggu yang lalu kita telah menyinggung pembelajaran tentang negara-negara ASEAN, yang mana kalau di buku modul kalian itu di tema 1, di subtema 1, di pembelajaran 1 tentang pembahasan negara-negara ASEAN. Terkhusus yang kita bahas kemarin adalah tentang kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kita tahu bahwa sosial budaya negara-negara ASEAN itu sangat unik. Salah satu contohnya negara kita Indonesia. Budaya Indonesia sangat unik dan beragam. Kira-kira mengapa Indonesia itu beragam, unik budayanya? Karena memiliki berbagai suku. Hari ini kita kembali menyinggung pembelajaran tentang negara ASEAN. Tapi khusus hari ini kita belajar tentang membandingkan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait dengan geografisnya. Nah, kemarin juga kita yakin dan percaya kalian di rumah sebelum ke sini, sebelum ke sekolah pagi hari ini sudah membaca modul yang ada yang Bapak kasih di masing-masing kalian. Tentunya kalian sudah baca kan? Jadi kalau kalian sudah baca, kira-kira siapa yang sudah baca? Semua sudah baca. Oke.
Nah, kalau sudah baca, berarti Bapak ingin mau tanya nih sama kalian. Ya kan? Pertanyaan Bapak begini. Mengapa keadaan kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN? Kira-kira siapa yang sudah baca di rumah bukunya? Ada? Iya, tentang negara apa? Ya, coba mic-nya dibunyikan. Tentang negara Indonesia, ya. Silakan. Yang kamu baca tentang negara Indonesia itu masalah geografisnya yang bagaimana? Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan. Nah, tadi negara Indonesia. Siapa yang sudah baca negara yang lain? Silakan. Saya, Pak. Iya. Nah, silakan. Ya. Tentang negara apa? Tentang negara Filipina. Ya, silakan. Filipina merupakan negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian serta transportasi juga turut berkembang pesat. Oke, terima kasih. Sangat baik. Tepuk tangan untuk Reza. Dan Nabila tadi tak tepuk tangan kita ya. Sekarang Nabila kita tepuk tangan juga. Ya, inilah siswa-siswa teman-teman kalian yang suka membaca, akhirnya dia tahu informasi apa tentang ASEAN itu. Apalagi hari ini kita belajar tentang membandingkan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. Baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran inti kita pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu. Ya, apa itu ice breaking? Bukan es ya. La 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 la. Oke, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan. Dalalala, senang hati, tentunya belajar pun senang. Kalau sudah senang belajar, berarti kita motivasi kita akan semakin semangat. Nah, sekarang tepuk semangat. Nah, terima kasih. Memang untuk mengetahui bagaimana geografis negara-negara anggota ASEAN, tidak bisa kita hanya melihat saja, tapi kita harus aktif untuk membaca. Membaca boleh dari sosmed, boleh dari modul pembelajaran, boleh dari atlas khusus perekonomian, boleh atlas khusus geografis, ya. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Nah, memang tidak bisa kita mau sekarang membahas tentang membandingkan dua negara. Kita harus baca. Negara apa yang saya harus bandingkan? Oh, negara Indonesia sama negara Malaysia. Saya harus tahu dulu nih negara Indonesia ini geografisnya bagaimana. Oh, Indonesia itu seperti ini geografisnya. Berarti kalau geografisnya seperti ini, berarti Indonesia itu ekonominya, pertumbuhan ekonominya. Sebelum kita lanjut ke LKPD, Bapak mau nanya nih, siapa yang sering membaca tentang negara-negara ASEAN terkait dengan geografis dan kegiatan ekonominya? Yuk, siapa kira-kira yang sudah baca nih? Di modsos mungkin, di modul mungkin. Ya, siapa yang sudah baca? Ada yang baca? Ayo, ada baca. Silakan. Apa yang kamu tahu? Ya, silakan. Ayo, silakan. Sebagai negara apa? Yang kamu baca negara apa kemarin? Sebut deh, Filipina. Filipina. Iya. Filipina merupakan negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang kita harus kita tingkatkan. Nah ya. Selanjutnya kita kerja kelompok.
Sebelumnya Bapak kasih kelompok dulu, ya. Untuk kelompok 1 nanti langsung kalian ambil posisi kelompoknya masing-masing, ya. Yang pertama kelompok 1 itu adalah Asep Sopandi. Kelompok 4 Penny Anggraini, Miratul Husna, Rahima, Sapitri, dan Satri Gunawan. Silakan kelompoknya. Ada LKPD lembaran tugas yang akan Bapak kasih. Ini untuk kelompok 1. Bikin namanya, nama kelompoknya bikin, negara mana yang kalian bandingkan. Kelompok 2, kelompok 3. Ini ada lembaran kerja LKPD, ya. Lembaran LKPD ini Bapak buat bentuk diagram pen, ya. Diagram pen ini nanti di sini kalian tulis nama negara yang kalian bandingkan, mungkin negara Indonesia, bikin negara Indonesia. Kalau memang kalian mau bandingkan negara Indonesia, sudah itu negara mana kalian mau bandingkan? Oh, negara Malaysia. Silakan bikin negara Malaysia. Setelah itu kalian baca modul pembelajaran dan nanti akan Bapak kasih atlas. Setelah itu peta, ya. Dan kalian bisa juga lihat nanti global yang Bapak taruh di tengah. Nah, ini boleh pergi. Cara untuk kalian kerjakan, ya. Pertama, kalau peta, kalian ini ada bab khusus yang Bapak print adalah khusus peta negara ASEAN. Di sini ada pertumbuhan ekonominya, apa saja yang hasil alamnya sudah ada di sini, ya. Setelah itu nanti di atlas juga begitu. Sudah ada di sini, tinggal kalian cari perbedaannya antara negara mana sama negara mana yang kalian akan bahas, ya. Nanti akan kalian presentasikan ke depan. Nanti Bapak ini punya handphone. Kalian setelah siap fotokan hasil LKPD-nya, fotokan, nanti kirim Bluetooth-nya ke laptop Bapak. Nanti akan Bapak tampilkan melalui infocus di layar. Nanti presentasinya di layar saja. Bisa ya? Oke. Coba kita pakai media sama dengan yang baik, ya. Silakan kerjakan, waktu kita 15 menit. Yang lainnya mencari di atlas boleh, di peta boleh, di modul pembelajaran kita. Oke, itu kelompok 3. Kelompok 3 Asep Sopandi, Shirley Agita, siapa nih? Akmal Sanjaya, Siti Nurmaisaro. Siapa yang bisa, ketuanya mungkin ya, bisa presentasi ke depan. Silakan. Ikser. Ini mikrofon yang mau nanti apa ya? Silakan. Presentasikan tentang Negaranya, negara yang mana kalian bandingkan? negara Indonesia dan Malaysia. Ya, silakan. Negara Indonesia, pariwisata, sumber daya alam yang berlimpah. Kalau negara Malaysia, Perdagangan internasional. itu saja.
persamaan dari dua negara tersebut? Perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, mengekspor, dan minyak dan gas bumi. Sangat baik. Coba kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Iya. Nah, itu supaya semangat prestasi kelompok 3. Nah, sekarang ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Apakah betul tuh Pak, ekonominya negara Malaysia hanya perdagangan internasional saja? Malaysia itu juga ada perkebunan loh, ya. Perkebunan sawitnya juga terkenal. Indonesia pariwisata, sumber daya alam berlimpah. Sumber daya alam, apa aja sumber daya alam? Timah, minyak bumi, bara. Baik. Tadi yang mau nanya, udah betul semua? Apa memang tidak paham dari kelompok 1? Kelompok 3 ya, kelompok 3. Paham. Baik. Berarti tidak ada nanya, berarti aman. Kami dan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami pendapatan tinggi mesin Malaysia dan Hong Kong. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Mengapa di Singapura tidak ada pertanian? Kenapa di Singapura tak ada pertanian? Ya, silakan jawab. Karena daerahnya sangat kecil. Karena daerahnya sangat kecil, negaranya kecil, tak bisa tanam ya. Mungkin itu alasan dari kelompok 1. Ya, terima ya kelompok 3 ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kita tampilkan kalau hasil kerja kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perbedaan kehidupan ekonomi yang berkaitan dengan geografisnya. Tentang negara Brunei Darussalam dan negara Thailand. Perbedaannya adalah negara Brunei Darussalam, sektor pertanian, kelapa dan kelapa sawit. Thailand, sektor pertanian, beras, cengkeh, jagung, tebu, ubi-ubian, kayu, besi, kayu jati. Sektor pertambangan, timah, tembaga, emas, biji besi, timbal, dan wolfram. Persamaannya adalah pertanian, karet, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, pegang aja. Kenapa Thailand tidak mempunyai kelapa sawit? Ya. Mengapa Thailand tak punya perkebunan kelapa sawit? Apa jawabannya tuh? Ya, jawab aja. Menurut kelompok kamu. Kami dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan tentang negara Indonesia dan Thailand. Ya, perbedaan ekonomi terkait geografisnya. Ya, silakan. Negara Indonesia, pertanian, pengekspor beras, pengangguran tinggi, ekspor rendah. Negara Thailand, pariwisata, pengekspor beras, pengangguran rendah, XDA, pertanian. Ada yang mau tanya? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. apakah Indonesia hanya mengekspor padi? Apakah Indonesia untuk tadi? Tidak ada yang lain? Baik. Kelompok 4 belum bisa menjawab juga. Indonesia terkenal juga dengan padinya, ya kan? Baik. Setelah kalian presentasikan semua hasil dari kelompok kalian, ya, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang lain? Di situ kan masih beberapa negara saja yang kita perbandingkan. Sementara negara ASEAN kan bukan hanya 4 atau 5 saja. Ya kan? Baik, selanjutnya Bapak akan memutarkan video tentang keadaan kehidupan ekonomi dua negara berkaitan dengan geografisnya. Oke, perhatikan baik-baik. Hai
sahabat pintar, semangat pagi. Jumpa kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, coba kalian perhatikan peta berikut ini. Ini merupakan kedudukan strategis kawasan. Kita akan membahas potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Simak baik-baik ya, ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi video yang Bapak tampilkan ini adalah untuk memperkuatkan tentang pembelajaran kita tadi, ya kan? Berarti kalian untuk memperjelaskannya lagi. Baik, kita lanjutkan evaluasi untuk individu. Silakan kembali tempat duduknya semula seperti materi tadi udah Bapak sampaikan. Sekarang ini Bapak mau evaluasi individu masing-masing kalian, ya. Waktunya Bapak kasih 10 menit, ya. Soalnya cuma 2. Soal cuma 2, silakan dijawab dengan waktu 10 menit. Berarti satu soal 5 menit. Ya, laksanakan sekarang. Waktu terbatas. Ya. Sudah siap? Silakan bawa ke sini. Ya, sudah siap. Siap ya, sudah siap. Siap, tapi bukan yang silap ya. Nah, siap, bukan yang silap. Semangat ya. Waktu Bapak kasih 10 menit, 2 soal, belum habis waktu. Iya. Jawabannya semuanya sama kayaknya, ya. Karena sama tentu betul. Kalau tak sama tak betul, ya kan? Nah, ini betul semua. Kenapa? Sama semua jawabannya. Tapi kalau tak sama jawabannya, berarti ada yang tidak betul, yang salah, ya kan? Nah, dari pembelajaran kita tadi, dari kerja kelompok tadi, sampailah evaluasi ini, ya kan? Bapak lihat hasilnya, alhamdulillah kerja kelompoknya semangat, kompak, ya kan? Nilainya evaluasinya juga bagus, walaupun belum maksimal, tapi sudah bagus, ya kan? Baik, untuk itu kita evaluasi sudah, ya. Kesimpulan dari pembelajaran dari awal tadi, ya kan? Nah, kira-kira siapa yang bisa memberi kesimpulan pembelajaran kita dari awal tadi? Sampailah evaluasi tadi, ya kan? Nah, sekarang Bapak beri satu kesimpulan. Sudah itu kalian pula yang kasih satu kesimpulan, ya. Nah, dari pembelajaran kita tadi, Bapak bisa simpulkan bahwa, ya, bahwa negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam, ya kan? Itu sebabnya kondisi geografis beragam juga, ya kan? Maksudnya ekonominya beragam karena geografis. Ya, siapa yang bisa satu lagi beri kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Iya, sip, bagus. Ya, coba silakan berdiri boleh, biar nampak mukanya. Oke, silakan. Setiap negara-negara di ASEAN mempunyai potensi ekonomi masing-masing. Setiap negara di ASEAN rata-rata mempunyai sumber daya yang sama.
Tapi setiap negara juga punya sumber daya dan komoditas unggulan. Iya. Baik, tepuk tangan dulu. Iya, semangat ya. Berarti kesimpulan kita itu, kesimpulannya adalah tentang kembali juga ke pelajaran kita tadi, ya kan? Tentunya kamu ada rasa senang, ada rasa pelajaran ini susah Pak, ya kan? Nah, kira-kira lagi Bapak tanya sama kalian, ya kan? Bagaimana perasaan kalian, ya, dalam pelajaran ini? Senang ada alasannya. Mengapa senang? Gara-gara? Ya Pak, gara-gara Bapak pakai N-Focus Pak, pakai handphone Pak, foto pakai Bluetooth Pak. Yang kedua, apa yang paling menarik bagi kalian tentang pelajaran tadi? Apa yang paling menarik? Membandingkan dua negara, sehingga kamu tahu, oh negara Malaysia tuh begini geografisnya, begini ekonominya, oh negara Thailand tuh begini geografisnya, oh begini pula pertumbuhan ekonominya. Sekarang Bapak tanya, dalam diskusi kita tadi, apakah kalian terlibat semua? Terlibat. Tadi Bapak lihat memang bagus sekali, semuanya kerja, ada yang nulis, ada mencari di atlas, ada cari di modul. Nah, harapan Bapak seperti itulah selanjutnya nantinya ya. Selanjutnya Bapak ingin kasih tindak lanjut kita lah untuk pembelajaran hari ini. Harapan Bapak belajar tentang negara ASEAN, khususnya umumnya IPS, ya umumnya IPS. Kalian harus banyak membaca supaya pengetahuan kalian bertambah. Nah, memang tidak bisa kita tidak membaca. Motivasi di modul bisa di medsos. Nah, medsos itu gunakan dengan yang baik ya. Jangan gunakan yang tidak baik, gunakan yang positif. Apalagi tugas kalian adalah belajar, ya gunakanlah untuk belajar. Kalau orang tua ada memberikan kalian HP, ya, gunakan ini untuk yang positif supaya kalian menjadi orang yang sukses. Nah, ini HP ini gunakan dengan yang baik, jangan yang tidak baik, apalagi menghabiskan waktu, ya kan? Kalian adalah anak-anak generasi penerus bangsa, harus yang terbaik. Dengan apa cara kalian? Dengan belajar sebaik mungkin. Ada media, gunakan sebaik mungkin untuk kita belajar, mencari tahu, ya. Mungkin pembelajaran kita pagi hari ini cukup sekian. Kalau hari ini baik, tentunya besok lebih baik. Baik, ketua kelas, Bapak sampaikan di sini saja pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, tadi awal kita berdoa dan akhir pun kita harus berdoa supaya apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu, bisa menjadi tentunya amal kita, karena belajar juga merupakan ibadah. Ya, belajar tentang ilmu. Baik, silakan ketua kelas untuk baca doa. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya, ya, terima kasih. Siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, langsung pulang, kirim salam sama orang tua, salam bapak ya. Baik, silakan pulang.